Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriyatul Laili dengan NIM 21020466067, Adelia Farihatul Faza 21020466071, dan saya sendiri Irma Oktaviana dengan NIM 21020466077. Di sini kami akan membahas tentang serapan bahasa Indonesia. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian serapan bahasa, bahasa sumber penyerapan, jenis-jenis unsur serapan, syarat penyerapan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi serapan. Apa sih serapan bahasa itu? Secara singkat, serapan berarti penggunaan bahasa asing dalam suatu bahasa. Namun, maksud kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain atau bahasa daerah, bahasa luar negeri, ataupun asing yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Bahasa sumber adalah bahasa yang memberi kepada bahasa lain atau bahasa yang kata-katanya diambil oleh bahasa lain. Semula ada 5 bahasa dunia yang terkenal sebagai bahasa sumber, yaitu bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Sanskerta, bahasa Cina, dan bahasa Arab. Berdasarkan data yang disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang sekarang bernama Pusat Bahasa, jumlah kata serapan dari bahasa asing sebagai berikut. Bahasa yang berasal dari Arab berjumlah 1.495 kata, yang berasal dari Belanda 3.280 kata, yang berasal dari Tionghoa 290 kata, yang berasal dari Hindi 7 kata, yang berasal dari Inggris 1.610 kata, yang berasal dari Parsi 63 kata, yang berasal dari Portugis 131 kata, yang berasal dari Sanskerta Jawa kuno 677 kata, dan yang berasal dari Tamil 83 kata. Kata-kata serapan dari Sanskerta dan Hindi. Beriringan dengan perkembangan agama Hindu di Nusantara, berlangsung pula perdagangan rempah-rempah dengan bangsa India yang sebagian dari mereka penutur bahasa Hindia. Sebagian yang lain orang Tamil dari India bagian selatan dan Sri Lanka bagian timur. Berikut disajikan contoh kata-kata Sanskerta yang dicetak tebal, seperti kata karena, semua, biaya, dan bisa dilihat di dalam video. Beberapa kata dalam bahasa Hindi yang diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah acar, candu, cempaka, kunci, madu, rupiah, dan sambal. Kata-kata serapan dari bahasa Tionghoa. Hubungan ini sudah terjadi sejak abad ke-7 ketika para saudagar Cina berdagang ke Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, bahkan sampai juga ke Maluku Utara. Yang disebut sebagai bahasa Tionghoa adalah bahasa di negara Cina. 4 di antara bahasa-bahasa itu yang terkenal di Indonesia, yakni Amoy, Hakka, Kanton, dan Mandarin. Kata-kata serapan dari bahasa Arab dan Persia. Bahasa Arab dibawa ke Indonesia mulai abad ke-7 oleh saudagar dari Persia, India, dan Arab yang juga menjadi penyebar agama Islam. Kata-kata serapan dari bahasa Arab misalnya abad, bandar, daftar, dan lain-lain. Kata contoh dari kata Parsi yaitu acar, baju, domba, kenduri, dan lain-lain. D. Kata-kata serapan dari bahasa Portugis. Bahasa Portugis dikenal masyarakat penutur bahasa Melayu sejak bahasa Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511. Setelah setahun sebelumnya, ia menduduki Goa. Portugis dikecundangi atas saingan dengan Belanda yang datang kemudian dan menyingkir ke daerah timur Nusantara. Meski demikian, pada abad ke-17, bahasa Portugis sudah menjadi bahasa perhubungan antar tenis di samping bahasa Melayu. Kata-kata serapan berawal dari bahasa Portugis seperti algojo, bangku, dadu, gardu, meja, picu, renda, dan tenda. Banyak kata Portugis yang diserap ke dalam bahasa daerah, khususnya Indonesia Timur, karena kuatnya pengaruh dan kehadiran Portugis di sana. Sebagian kata-kata itu misalnya 1. Balanço atau Ambon Minahasa. Balance, Portugis mengayun, to swing, menari, lenço. 2. Batata, Sulawesi Utara dan Ambon, ubi jalar. 3. Farinya, Ambon,
Minahasa, Farinha, Portugis, sama dengan tepung terigu. 4. Garganta, Ambon, Garganta, Portugis, tenggorokan. Kata serapan dari bahasa Belanda. Belanda mendatangi Nusantara pada awal abad ke-17 ketika mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1606. Kemudian ia menuju ke Pulau Jawa dan daerah lain di sebelah barat. Sejak itulah secara bertahap Belanda menguasai banyak daerah di Indonesia. Bahasa Belanda tidak sepenuhnya dapat menggeser kedudukan bahasa Portugis karena pada dasarnya bahasa Belanda lebih sukar dipelajari. Lagi pula, orang-orang Belanda sendiri tidak suka membuka diri bagi orang-orang yang ingin mempelajari kebudayaan Belanda, termasuk bahasanya. Hanya saja penduduknya semakin luas meliputi seluruh negeri dalam kurun waktu yang lama, atau 350 tahun penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda juga merupakan sumber utama untuk menimba ilmu bagi kaum pergerakan. Maka komunikasi gagasan kenegaraan pada saat negara Indonesia didirikan banyak mengacu pada bahasa BFNDA. Kata-kata serapan dari bahasa Inggris. Berikut ini adalah istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal diserap dari bahasa Inggris untuk akhiran yang umum seperti logi, grafi, isme, bisa dilihat vivals. Kategori sufiks. Banyak kata-kata dalam bahasa Inggris juga diserap dari bahasa-bahasa lain, terutama Latin dan Yunani. Dan bahasa Indonesia kadang-kadang menyerap langsung dari bahasa-bahasa tersebut tanpa melalui bahasa Inggris. Kata-kata yang diserap secara utuh, contohnya domain, film, golf, ice cream, internet, live, markup, monitor, radio, radar, safari, sonar, unit, dan video. Kata-kata serapan dari bahasa Jepang. Penduduk Jepang di Indonesia yang selama 3,5 tahun tidak meninggalkan warisan yang dapat bertahan melewati beberapa angkatan. Kata-kata serapan dari bahasa Jepang yang digunakan umumnya bukanlah hasil hubungan bahasa pada masa pendudukan, melainkan imnas kekuatan budaya, ekonomi, dan teknologi. Kata-kata serapan dari bahasa daerah di Indonesia. Ada beberapa cara untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kosakata bahasa daerah dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah dengan melihat keberadaan kosakata bahasa daerah di dalam kamus. Kamus selain menjadi sumber rujukan dalam memahami makna kata suatu bahasa, juga merupakan rekaman tertulis penggunaan bahasa yang pernah digunakan oleh masyarakat penggunaannya. KBBI merupakan salah satu kamus komprehensif yang merekam penggunaan kata, termasuk di dalamnya kosakata bahasa daerah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. KBBI disusun berdasarkan kamus bahasa Indonesia yang telah ada sebelumnya, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia atau Purwadarminta 1985, Kamus Indonesia Harahap 1951, dan Kamus Modern Bahasa Indonesia Tauzen TT. Selanjutnya, perkenalkan, saya Fitratul Laili akan membahas jenis-jenis unsur serapan dan seterusnya. C. Jenis-jenis unsur serapan. Berdasarkan jenisnya, serapan dibagi menjadi dua, yaitu serapan langsung dan serapan tidak langsung. Yang pertama, serapan langsung. Pada umumnya, serapan langsung terdiri atas sejumlah kata yang persis sama dengan bentuk asalnya atau dengan beberapa perubahan kecil sesuai dengan kondisi bahasa penerima. Yang kedua, serapan tidak langsung. Serapan ini diantarkan oleh unsur kebudayaan bangsa yang mengadakan kontak. Unsur kebudayaan yang lebih maju akan diserap oleh bangsa lainnya. Penyerapan ini akan memperkaya pembendaharaan bahasa penerima. Penyerapan satu bahasa oleh bahasa lain dapat melalui aktivitas pengajaran bahasa. Orang Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris akan menjadi bilingual atau dwi bahasawan, yakni
orang yang menguasai dua bahasa. Dalam aktivitas pengajaran, bahasa Inggris akan mempengaruhi bahasa Indonesia. D. Syarat-syarat penyerapan. Dalam buku Pedoman Umum EYD dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah disebutkan bahwa proses penyerapan dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih dapat dipenuhi. Adapun syarat-syarat penyerapan sebagai berikut. 1. Istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. 2. Istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. 3. Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi serapan. Kadar penyerapan kata dalam bahasa yang satu berbeda dengan bahasa yang lain. Perbedaan itu berdasarkan pada kondisi yang objektif dan subjektif. Penyerapan kata berdasarkan kondisi objektif terjadi jika kosakata dalam suatu bahasa tidak memadai, sehingga perlu pengayaan lewat kata-kata asing. Penyerapan kata berdasarkan kondisi subjektif terjadi jika harga diri seorang atau anggota suatu masyarakat menjadi naik ketika menggunakan kata-kata asing. F. Penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan dua bagian, yaitu pertama yaitu secara adopsi, yaitu apabila unsur asing itu diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan, tidak mengalami perubahan. Contoh yang tergolong secara adopsi yaitu editor, civitas akademika, de facto, bridge. Yang kedua, secara adaptasi yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapannya maupun penulisannya. Salah satu contoh yang tergolong secara adaptasi yaitu ekspor, material, sistem atlet, manajemen, koordinasi, dan fungsi. Kaidah penulisan unsur serapan terdapat di dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), diantaranya sebagai berikut. A. Dalam bahasa Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O. Contoh mazhab menjadi mazhab, hakikat menjadi hakikat. Ain. Dalam Arab, di akhir suku kata menjadi K. Mu'jizat menjadi mukjizat, nikmat menjadi nikmat. A. Dalam Belanda menjadi bal menjadi bal. Ad dalam Belanda menjadi ad. Advokat menjadi advokat. Each dalam Inggris menjadi ice. Percentage menjadi persentase. Se dalam Inggris di depan A, O, U dan konsonan menjadi SK. Scenografi menjadi scenografi. You dalam Inggris menjadi your dalam Inggris, sedangkan dalam your dalam Inggris, sedangkan dalam Belanda ur menjadi ur. Culture, kultur menjadi kultur. Structure, struktur menjadi struktur. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.